Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat bertemu kembali pagi ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6. Ulangi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6. Apa kabar semua? Mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sebelum kita melanjut pelajaran hari ini, kalau kita sudah siap semuanya, maka marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa, yaitu membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ayo sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, mari kita mengawali pelajaran ini itu dengan melihat pelajaran-pelajaran yang lalu-lalu. Pelajaran yang pertama kita belajar surat Al-Kafirun. Sangat disayangkan di kelas 6 ini, kelas 6A masih ada yang belum mengirim tugas membaca atau menghafal surat Al-Kafirun. 6A ada 5 orang yang belum mengirim tugas membaca atau menghafal surat Al-Kafirun. Dan yang sudah mengirim pun nilainya masih ada yang di bawah KKM. Dan di kelas 6B masih 8 orang yang belum mengirim tugas membaca atau menghafal surat Al-Kafirun. Ini adalah bukti bahwa kita adalah kurang serius belajar agama. Kalau ditanya anak-anak mau masuk surga apa neraka? Surga, Pak. Disuruh ngaji susah. Bagaimana mau masuk surga? Ngirim tugas baca surat Al-Kafirun, ogah-ogahan. Nah, Bapak tunggu ya, yang belum mengirim tugas segera, kalau pengen masuk surga. Nah, kita lanjut. Yang belum dan yang sudah, jangan berhenti mengaji.
berlatih terus supaya kita mendapat tambahan-tambahan amal soleh. Ulangi, yang sudah dan yang belum mengirim tugas, mengaji jangan berhenti. Terus berlatih dan berlatih semangat untuk menambah amal soleh untuk bekal kita. Nah itu ya. Mari kita ulang sekarang baca surat Al-Kafirun bersama-sama supaya semuanya bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ulang sekali lagi supaya lancar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Jadi yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Ingat itu ya. Kemudian kita lanjut pelajaran berikutnya, yaitu iman kepada hari kiamat, yang sudah beberapa hari yang lalu kalian semua sudah mengerjakan dalam bentuk kiriman video, lalu kamu mengisi tugas-tugasnya meskipun ada yang belum mengirim. Jadi kalau pengen dapat nilai, kirim tugas. Kalau enggak, Bapak enggak kasih nilai. Paham itu? Ya, enggak main-main ya. Bapak enggak ngurusin yang 1, 2, 3, 5 orang. Karena jumlahnya 460, Bapak ngajar sendiri. Kalau udah enggak ngirim, terserah kamu semua. Mau dapat nilai, kirim. Enggak dapat nilai, tidak usah kirim. Paham kan? Lalu tema 2 kita belajar iman kepada hari akhir. Nah, iman pada hari akhir ini adalah rukun iman yang berapa? Kelima. Ingat, rukun iman itu ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada Rasul-Rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat atau hari akhir, 6 iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Jadi kita belajar sekarang iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu rukun iman yang ke-5. Apa artinya iman? Masih ingat? Iman artinya yakin atau percaya. Yakin adanya di mana? Di mulut apa di dada? Yakin itu adanya di dalam hati. Bukan di kepala, bukan di mulut, tapi yakin di dalam hati bahwa hari kiamat pasti akan datang. Kapan hari kiamat itu akan datang? Tidak ada yang tahu. Jangankan kita manusia, Nabi pun nggak tahu.
jangankan Nabi, malaikat pun tidak dikasih tahu. Itu rahasia Allah kapan terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua macam. Ada dua macam. Satu kiamat sugro, dua kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Contohnya kematian. Contoh lain corona. Contoh lain banjir, bencana alam dan sebagainya. Itu kiamat kecil namanya. Kiamat kecil. Namun meskipun kecil sangat menakutkan. Tsunami sebabnya. Wah, kalau kita lihat videonya serem. Kemudian corona serem, lihat para petugas medis dengan pakaiannya yang serba putih. Nah, itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah disebut sugro atau kecil. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro ini belum terjadi. Kiamat kubro itu kalau seluruh alam semesta ini hancur sehancur-hancur. Ulangi, yang disebut kiamat kubro atau kiamat besar apabila seluruh alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya, musnah semua. Tidak ada kehidupan. Baik kiamat sugro maupun kubro ada tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat sugro adalah di antaranya banyak orang berbuat maksiat. Diajak ibadah kurang mau. Tapi diajak maksiat banyak yang mau. Diajak ngaji ogah-ogahan. Tapi diajak bermain-main banyak yang mau. Coba suruh pilih. Yuk nak kita ngaji. Apa jawabnya? Ntar ah. Ayo nak kita main bola. Wah, langsung dia. Nah, ini satu pertanda hari kiamat sugro sudah datang. Maksiat makin merajalela, ibadah makin ogah-ogahan. Kemudian kiamat kubro ada tanda-tandanya. Meskipun belum datang kiamat kubro, nanti tandanya akan datang. Yang paling berbahaya tanda kiamat kubro itu adalah apabila matahari sudah terbit di sebelah barat. Ulangi, kiamat kubro itu yang paling berbahaya apabila matahari sudah terbit di sebelah barat, terbenam di sebelah timur. Setelah itu enggak terbit lagi, malam dan seterusnya. Gelap terus menerus, yang akhirnya lama-lama ditiup oleh malakul Israfil. Malaikat Israfil meniup sangsakala, maka hancurlah dunia ini. Nah, itu namanya kiamat kubro. Bintang-bintang, planet-planet bertabrakan, air laut tumpah ke darat, musnah semua, tidak ada kehidupan. Itu namanya kiamat kubro. Setelah hari kiamat, manusia dihidupin lagi, yaitu dibangkitkan lagi dalam bentuk yang lain. Nah, itulah kiamat kubro namanya. Jadi meskipun hari ini kita masih dalam keadaan normal, belum ada tanda-tanda kiamat kubro, tapi kita harus bersiap-siap diri, karena setelah hari kiamat itu kita akan dibangkitkan yang disebut yaumul ba'ats. Pada hari itu seluruh manusia yang sudah mati dibangkitkan lagi untuk diproses menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal baik akan ditimbang. Semua amal jahat akan ditimbang. Itulah disebut yaumul mizan. Semua akan dihitung. Berapa amal kita, ibadah kita, dan berapa dosa kita. Nah, itulah yang disebut yaumul hisab, dihisab kita. Dan kita akan dikumpulkan di suatu tempat
yang sangat luas, seluruh manusia kumpul di situ. Itulah tempatnya disebut padang mahsyar. Nah, itulah nama-nama lain hari kiamat. Setelah manusia diproses pengadilan yang seadil-adilnya, hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Apalagi setelah hari kiamat itu manusia hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Nah, disitulah nanti yang amalnya banyak dia akan masuk surga, yang amalnya sedikit dia akan masuk neraka. Ada nggak Pak kalau amalnya sama dengan kejahatannya, dia masuk kemana? Nggak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Karena manusia lebih banyak mainnya daripada ibadahnya. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik, hendaknya kita niatkan ibadah. Mau makan, niat ibadah. Baca doa. Ada pahalanya. Mau belajar, niat ibadah, baca doa. Mau beraktivitas apapun, kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti itu akan mendapat pahala untuk tambahan timbangan amal soleh kita. Itulah hikmahnya kita mempelajari iman kepada hari akhir. Seluruh amal kebaikan dan keburukan akan mendapat balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuh, semua amal baik sekecil apapun akan ada balasan. Dan perbuatan yang jahat atau maksiat kecil banget pun akan dibalas pada hari kiamat. Oleh karena itu, hari kiamat disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Atau dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Nah, disitulah anak-anak sekalian. Jadi hikmahnya kita mempelajari iman kepada hari kiamat adalah agar kita berhati-hati dalam berbuat, beraktivitas. Jangan sampai kita berbuat nambahin dosa. Berbuatlah yang menambahin pahala. Nah, ini barangkali pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kesimpulannya adalah bahwa hari kiamat terbagi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Setelah hari kiamat kubro atau setelah manusia mati, manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya. Setelah itu, setelah hari kiamat, sesudahnya ditimbang amal kita, yang pahalanya lebih banyak akan memasuki surga, yang pahalanya lebih sedikit daripada kejahatannya akan masuki neraka. Na'udzubillah. Nah, sekarang tugas kalian adalah hanya satu. Kamu harus mengerjakan tugas apa hikmahnya beriman kepada hari kiamat. Satu itu. Ulangi, apa hikmahnya beriman kepada hari kiamat? Hikmah atau hikmah? Gunanya. Ya. Apa gunanya kita beriman kepada hari kiamat? Nah, mudah-mudahan mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan lewat WA. Ya, ditulis, Pak, saya nggak ngerti ini, silahkan. Atau di Japri. Nah, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.